Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Haleluya Bapak Ibu. Saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita serahkan segala beban kita dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Di mana Tuhan dari rumah kami hingga sampai di tempat ini, kami dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan, bisa merasakan Tuhan betapa indahnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan saat ini. Ini jemaat-Mu Tuhan, ini jemaat-Mu, ini hati kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan saat kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus saat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Biarlah Engkau yang berkedaulatan dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, segala kuasa si iblis, kuasa setan dan penghuni di udara yang tidak mau menginginkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami menyerahnya, kami usir kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih
persembahan yang hidup di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melompat memuji menyembah Kau lebih dahsyat lagi. Mari Kau bebaskan jiwa roh kami Tuhan. Biar Tuhan setiap pujian kami menjadi kemuliaan nama-Mu dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Bagi yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang masih puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Firman-Mu Tuhan. Yesus
memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya saya undang tugas untuk maju ke depan. Terima kasih. Pada hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan setiap tangan yang memberikan. Dan Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan. Sehingga Tuhan yang pekerjaan kami bisa mempersembahkan lebih dalam lagi untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa yang mengasihi
kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan telah menolong menyertai kehidupan kami sampai hari ini, dan kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami telah berhimpun di tempat ini, memuji memuliakan Engkau, dan kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus yang memelihara hati kami, pikiran kami, dan yang memberi kami pengertian memahami setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, firman-Mu Tuhan menempati setiap hati kami, sehingga firman-Mu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, berbuah 30 kali lipat, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman-Mu hamba-Mu serahkan ke dalam tuntunan Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mengganggu pendengaran kami akan kebenaran Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita yang sudah berkumpul hari ini adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Hosea pasal 14. Kita baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun pagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon awar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Nah, balik ke dah imani taramai walani nanti. Mifuli ami ke lobalangi Yehova yami rauno Israeli. Ola lewami andre ramaki komi. Mi ohe daroma li pangisa dege wa muli ami ke Yehova. Ba mi mane kenia.
Be ai fakir mahore ma fefu. Bahak situ dendra aga. Ma be salahi sumangi onozawi bebe ma andre. Le saai ma amre tolo badrawa Asiria. Le saai fakudo aga. Bale saai ma be toi niki dangama lo balangima. Keusa la sebra paha kedege sile ama sile ina. Ufuli dania ufadehe lua bangi rogera ya oan. Baau hagele kuwa omasi ya ira. Noa saale benu bukhera. Tiba namun banua dania raodo padraono Israeli. Mubobo dania ira simanila dari behe. Bamua simane eu gatua bahili libano. Baatabe limiora. Ba hogu batimba hogu zai. Bafa'amu huania batimba bamuhua bahili libano. Basi sonahia balumora baifuri la sura bua nowi bamubobo simane agu. Ebua dania duriara tiba durianagu bahili libano. Hea mimado gifirai hadiaguna nadu adre kebu saai dania. Eodo adre zamunrongo kera dania. Bau herege ira. No tiba zenobari sisoki lehe-lehe raodo. Buami ando dania baya odo zanasogu. Hanihanza tua-tua bawa nundra dae. Bahaniha disotede saboto badede ya iya. Sadele salala adre ke Yehova. La tere satu letede. Basang yeroge Yehova baalau balala adre. Tuhan memberkati kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Hosea ini menceritakan banyak tentang perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu. Dan akibat daripada dosa yang dibuat mereka, juga Tuhan menceritakan bagaimana atau menyampaikan bagaimana hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang-orang yang berbuat dosa pada masa itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, tentunya kita sudah diampuni oleh Tuhan dari setiap dosa, dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan tentunya dengan kasih karunia-Nya, Ia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Namun bukan berarti dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita, Ia membiarkan kita hidup dalam kesukaan hati kita sendiri. Atau Ia membiarkan kita dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sekali-kali Tuhan tidak mau membiarkan kita hidup dalam keberdosaan. Ia mau kita yang sudah percaya kepadanya. Ia mau kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan setiap dosa. Meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Hosea menyerukan supaya apa? Orang Israel bertobat dari setiap dosa yang diperbuat oleh mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan dosa yang mereka lakukan adalah mereka membelakangi Tuhan atau mereka meninggalkan Tuhan, dan ini diibaratkan seperti orang yang bersundal.
Tuhan menyuruh Hosea, kawinilah perempuan sundal. Dan punya anaklah dari perempuan sundal itu. Dan itu dikisahkan bahwa perempuan sundal itu tidak berubah dari perbuatannya, sekalipun dia sudah dikasihi. Dan itu di dalam Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca Hosea pasal 1 ayat 2. Dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat. Dengan apa? Membelakangi Tuhan. Artinya apa itu saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dengan orang meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, sama halnya mereka itu berbuat zina. Sama seperti orang yang bersundal. Perempuan sundal itu pelacur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini, dunia yang kita hidupi hari-hari ini, semua serba mudah bagi sebagian orang. Semua serba gampang, sehingga orang berkata apa? Seperti apa namanya ya? Kekuatannya, kepintarannya, tangannya, penghasilannya menjadi satu kekuatan dalam dirinya, sehingga bisa-bisa melupakan Tuhan. Selebihnya juga ada orang yang hidup dalam banyak kesulitan. Dan karena banyaknya kesulitan, akhirnya dia berpikir bahwa sepertinya Tuhan tidak ada. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan benar-benar ada dan mengasihi setiap kita. Amin. Tuhan mengasihi setiap orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kalau keadaan kita hari ini menghadapi masa-masa yang sulit, datanglah kepada Tuhan. Atau mungkin kalau hari ini keadaan kita seperti baik-baik saja, jangan cuma melupakan Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengatakan, sudah, kamu berhenti. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal ini mulai dari pasal 1 itu sampai ke pasal 11 itu menceritakan bagaimana murka Tuhan. Namun di balik setiap murka yang disampaikan oleh Tuhan, Ia memberi kesempatan bagi setiap kita. Ia memberi waktu bagi kita. Hei, bertobatlah. Hei, kembalilah kepada Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini memang ke gereja, beribadah, dalam tanda kutip beribadah. Lelarei biamui bagusali, balegilarei, bolau silatule funalowalani. Hadiah di luar ada fifu. Somasi lowalangi atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, menyesali setiap perbuatan dosa kita, tetapi juga meninggalkan dosa itu. Hari demi hari datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perbuatan yang dilakukan oleh mereka sekali lagi yang pertama tadi membelakangi Tuhan, yang diibaratkan seperti apa? Perempuan yang bersundal. Membelakangi Tuhan artinya mereka melupakan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak bisa menolong kita. Saya percaya bahwa setiap kita harus berusaha keras. Amin. Saya percaya setiap kita harus bekerja dengan sangat keras untuk kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi ingat Bapak Ibu, banyak orang yang bekerja terlalu keras juga hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, supaya perjalananmu berhasil, dan bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Amin. Banyak orang bisa berhasil, tapi belum tentu dia beruntung. Yang Tuhan mau bukan hanya berhasil kita semua, tapi juga kita beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hal yang pertama yang mereka lakukan. Mereka membelakangi Tuhan. Hal yang kedua dikatakan apa? Bahwa mereka itu tidak setia kepada Tuhan.
Coba kita lihat Hosea 6 ayat 4. Hosea pasal 6 ayat yang keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Artinya apa Bapak Ibu? Kesetiaan mereka kepada Tuhan itu seperti kabut pada pagi hari. Maksudnya dulu asisi taila difutui kabut tadi. Tapi kalau mungkin orang yang di pegunungan, yang di daerah gunung bisa tahu ini. Kalau di Nias mungkin daerah, kalau kita ke barat itu daerah Leleguru biasanya pagi-pagi ada kabut. Atau daerah Lelematua itu paginya ada kabut. Kalau daerah utara itu yang di apa? Pilihan Jaya ada kabut. Itu kalau pagi itu ada kabutnya. Dan juga itu tanaman itu basah dengan embun. Tapi hanya seketika hilang. Ataya terus rumah saudara. Kita yang mungkin pernah bertani tahu yang namanya embun. Pagi-pagi apalagi seperti begini, musim panas begini. Kalau musim panas begini itu banyak sekali embunnya. Tapi matahari bersinar nanti sudah hilang, tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan orang Israel atau kesetiaan Efraim Yehuda diibaratkan seperti itu, seperti uap yang ada sebentar saja lalu hilang lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap bahwa jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Hari ini setia, besok pergi lagi. Hari ini setia, besok pergi lagi. Jangan seperti itu. Setialah sampai Tuhan datang. Amin. Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Amin. Jangan setia kita seperti kabut pada pagi hari. Kalau mungkin saya umpamakan ini Bapak Ibu, ini bukan salah ya. Artinya begini, ada orang pagi-pagi memang berdoa. Pagi-pagi memang berdoa. Tapi selesai berdoa, marpada mereka lagi. Marpada, berantem setelah itu di rumah. Ribut lagi. Kembali lagi kepada kehidupannya. Jadi kadang-kadang berpikir, hari itu saya pernah baca status Antina Friska. Supaya hanya didengar orang, oh mereka beribadah ya. Mereka sedang nyanyi ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah beribadah, biarlah sepanjang hari itu kita dituntun oleh Tuhan. Jangan kembali kepada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Yang berikutnya dosa apa yang mereka lakukan. Kita lihat dalam Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 2. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 2. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan. Kita sudah mendengar tadi tentang kesetiaan. Yang kedua, tidak ada kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini memang Alkitab mencatat bahwa di zaman akhir itu kasih setiap orang semakin hari semakin dingin. Tapi tidak demikian dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak demikian bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kasih Kristus tidak akan menjadi dingin dalam kehidupan kita. Milikilah kasih. Karena ternyata dengan orang tidak hidup dalam kasih Kristus, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kasih,
yang ada hanya mementingkan diri sendiri. Gak usah jauh-jauh penerapan kasih. Mulai dari rumah kita sendiri. Saya pernah sampaikan di sini bahwa saya kurang tahu apakah di sini ya, di mana saya khotbah. Kadang-kadang laki-laki zaman sekarang ya, tapi mudah-mudahan nggak ada di jemaat ini. Laki-laki kalau sekarang ini, kalau istri orang yang bertanya, "Bang, bantu dulu bagaimana ini mengerjakan ini?" "Oh iya, begini caranya, begini. Bang, apa kabar?" "Baik." Tapi coba kalau istrinya yang bertanya, "Bang, bagaimana ini?" "Kenapa kau nggak tahu cara itu?" "Bantu dulu." "Nggak bisa, nggak ada waktuku." Tapi kalau sama orang lain, baiknya minta ampun, lemah lembut. Tapi tiba sama pasangannya, kayak singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan cuma menerapkan kasih di sana. Sama pasangan orang, sama istri orang, sama suami orang, atau sama anak orang. Duluanlah di rumah kita, terapkan. Amin. Mari kita hidup dalam kasih Kristus. Suami istri, kalau tetap ada kasih Kristus di dalamnya, gak akan ada orang yang bisa masuk merusak rumah tangga ini. Hari-hari ini Bapak Ibu, masalah yang sering terjadi sekarang hari-hari ini adalah masalah dalam rumah tangga. Tidak peduli apakah itu pasangan muda, apakah itu udah pasangan tua, dia masuk semua ke sana. Dan ini nggak kebal orang dengan ini. Orang hanya akan kebal jika ada kasih Kristus di dalam dirinya. Tapi kalau dia kehilangan kasih, akan sangat mudah dirusak oleh si jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kita, mari kita bina mereka dengan penuh kasih. Kasih Kristus itu bukan membiarkan terus-menerus dengan kesukaan hati mereka. Tidak. Tuhan itu penuh dengan kasih, tapi juga tidak membiarkan perbuatan salah dalam hidup. Yang salah tetap dikatakan, "Aku salah." Tetapi tentunya dengan penuh kasih Kristus. Yang berikutnya, selain daripada tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Dan di dalam Hosea pasal 6 itu dikatakan apa? Kamulah yang menolak pengenalan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana iman kita bertumbuh? Dari kita mendengar firman Tuhan. Dari mana kita akan mendengar firman Tuhan? Ya, pertama ketika kita datang ke persekutuan, ketika kita datang beribadah. Yang kedua, yang berikutnya kita mendengar firman Tuhan, boleh juga dari HP kita. Amin. Waktu itu kami ngumpul-ngumpul di bawah itu, saya ikut sama mereka, Pak Marinuski yang mengatakan begini. Kadang-kadang kalau udah buka HP, apalagi kalau scroll TikTok. Ada yang pengalaman di sini buka TikTok, scrollnya kan gini kan? Ada video baru lagi, ada lagi video baru, ada lagi. Bisa habis waktu 1 jam tidak terasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih tahu kuncinya. Kalau ini di media sosial, apakah itu di Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu di TikTok, apa yang kita tonton lebih dari 10 detik, itu ID kita itu akan terekam. Dan yang akan sering muncul adalah yang pernah kita tonton itu. Coba saja Bapak Ibu, kalau buka TikTok, buka videonya itu, dan sudah dibuka, besok buka lagi, video itu lagi yang punya akun itu akan muncul lagi. Sama kalau di Facebook, kalau kita membuka itu kan ada video-video Reels itu yang muncul itu. Kalau udah kita buka sekali, kita tonton sampai selesai, besok kita buka lagi Facebook, itu lagi yang keluar.
Maka saya mau bilang begini. Kalau di TikTok itu kan banyak kok pendeta-pendeta di dalam yang bagi-bagikan renungan. Itu dibuka, itu diikuti. Sehingga kalau buka scroll nanti TikTok, yang kita dengar adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Bukan orang yang bilang begini. Ada di TikTok itu dan bikin pasangan-pasangan muda jadi kacau otaknya. Gimana itu? Bawa lari janda itu biasa. Bawa lari anak gadis itu sudah biasa. Tapi hal yang luar biasa adalah bawa lari istri orang. Itu kan menyesatkan. Orang yang tidak punya pengetahuan yang baik akan firman Tuhan, dia akan mudah terjerumus dengan kata-kata itu. Dia akan merasa tertantang. Oh iya ya, berarti hebat saya dong kalau bisa melakukan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan menolak pengenalan akan kasih Kristus. Sekali lagi tadi saya katakan, kalau di Instagram itu banyak kok yang khotbah-khotbah di Instagram juga. Ini Kristianus, Gilbert, Ruben Adi Abraham. Ada juga GC official GC ada. Buka itu. Dan itu kalau nanti kita scroll, buka Instagram, buka Facebook, atau mau buka TikTok, yang akan sering muncul adalah itu. Apalagi bapak-bapak muda. Halo bapak-bapak yang masih muda-muda. Kita ya, ada saya, ada Mbak Fitri, ada Mbak Yufka, siapa lagi? Ada Mbak Michelle, Bapak Mare, kita semua. Kan kalau yang dilihat kan yang cewek-cewek aja. Nanti kalau buka TikTok itu yang muncul-muncul cewek-cewek yang seksi. Ditinggalkan itu ya. Amin. Ya ini buat dulu tanpa maiki-maiki dari boleh kita tanya membahas soal kitab. Lupa kita membaca kitabnya kata-kata cuci mata. Bukan cuci mata, bukan cuci mata, ngotorin otak. Ya, itu ngotorin otak. Berikutnya ayat yang keduanya, Hosea pasal 4 ayat 2. Saya kurang bisa melihat jam di sini karena jam yang sebelah sini sudah rusak. Masih baru jam 11 ya? Oh masih lama ya. Oke, belum lama saya baru 15 menit ternyata. Hanya mengutuk. Ini orang tua sering begini. Termasuk saya juga orang tua karena saya punya anak. Halo ibu-ibu, jangan itu kerjanya bangeling-elifi nono manu. Halo? Setiap dia ngomong salah anaknya mengelifi. Ini mengutuk kerjanya. Bertobat, jangan lagi buat yang begitu. Jangan cuma ngomongnya kata-kata yang tidak memberkati. Bukan cuma kata-kata di kebun binatang yang disebut. Tetapi yang disebut adalah apa? Apalagi ada bahasa-bahasa yang saya kurang mengerti artinya. Tetapi ada bahasa yang mengatakan yang gemoilah, yang apalah segala macam. Bayangkan kalau itu benar-benar terjadi. Saya kasih tahu kalau bahasa Nia Selatan, bahasa Teluk Dalam kami, bahasa-bahasa yang gampang diucapkan tetapi ternyata itu akibatnya fatal. Awalnya bagaimana? Ya hani bamol. Itu kata-kata mengutuk itu. Awan ahan ini habamol. Soba auri nahan ini habamol. Le auri ini hanahan bamol. Langsung turun Basarnas. Basarnas yang dipanggil itu ambil tinggal jenazahnya. Selain itu ada lagi yang sering saya dengar nabake masih kaya namanya aku bahugunogi. Bayangkan kalau laki-laki memanjat pohon kelapa, jatuh dari atas, masih hidup enggak? Enggak hidup lagi orang kalau jatuh dari pohon kelapa. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bilang-bilang begitu sama anak-anak. Ini bahasa kami di dalam, lebih banyak juga bahasa-bahasa di sini. Gak usah saya sebut satu persatu. Nanti makin nampak kamus bapak ibu. Bapak ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kata-kata mengutuk, apalagi sekali lagi orang tua, ibu-ibu.
bagaimanapun salah anak-anak kita, gak usah katakan kata-kata yang mengutuki mereka. Toh juga saya yakin bahwa kalau kata-kata kutuk yang kita sampaikan itu terjadi bagi mereka, yang susah juga siapa? Kita juga kok yang susah. Nanti kata-kata itu menjadi kata-kata yang memberkati. Ditegur, yes, tetap ditegur. Diajari, ya tetap diajari. Tapi nggak usah kata-kata yang mengutuki mereka. Selain itu apalagi berbohong. Berbohong ini satu apa namanya ya? Sepaket mereka, dan ini satu paket yang apa namanya? Yang terlalu mudah dilakukan oleh setiap orang. Berbohong. Agak usiai mau berbohong enggak? Mungkin kalau membunuh, mencuri, berzina, ini masih punya apa namanya ya? Punya skill melakukan itu. Punya skill ya, pakai skill pula. Harus punya waktu memikirkan kalau mencuri. Coba waktu ayam kami dicuri itu di Hilihau. Pernah dicuri ayam saya itu 9 ekor. Diangkat satu kandang, bukan kandangnya diangkat, ayamnya yang diangkat. Mereka bilang, tetangga-tetangga bilang, pasti sebelumnya sudah diintip-intip itu. Masa mereka tahu pintunya di mana, bertengger ayamnya di mana, cara ngambilnya bagaimana, tidak diintip-intip. Nanti dia punya waktu. Kalau berbohong ini bisa muncul seketika. Walaupun memang kalau berbohong semakin banyak, dia harus pakai teknik yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan memuji diri. Saya bukan memuji diri. Tapi suatu ketika ada orang yang saya kenal mengatakan kepada saya, karena saya bilang kalau saya ini susah ditebak loh orangnya. Dia bilang nggak susah ditebak, paling gampang pun ditebaknya. Kenapa? Paling sulit saya menyimpan kebohongan. Sulit sekali. Apalagi kalau ada yang ajak saya berkompromi, berbohong. Sepertinya sulit bagi saya mau melakukannya. Kenapa? Memang gak hobi saya dengan itu. Tapi ada yang hobi begitu. Hobinya memang berbohong. Kemarin saya dengar khotbahnya Pak Pendeta Suheri Buto mengatakan ada 2 bapa di dunia ini. Bukan bapak-bapaknya 2 ya. Ada 2 bapa. Yang pertama adalah bapa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Bapa surgawi. Yang keduanya adalah bapa pendusta. Siapa bapa pendusta itu? Iblis. Tapi di sini semuanya anak-anak Bapa surga. Amin. Sehingga tidak ada yang perlu berbohong. Bapak Ibu, memang jujur itu kadang-kadang menyakitkan, tetapi akan tetap menang terhadap kebohongan. Kita menyaksikan bersama kasus yang berbulan-bulan kita ikuti. Sambo. Berbulan-bulan kita ikuti. Tetapi ketika ini terjujur dia dengan semua yang dia lakukan, dia beroleh kasih karunia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kita. Kalau hari-hari ini kita sering berbohong sama pasangan kita, berbohong ini dan itu, menipu dan ini dan itu, hari ini dikatakan bertobatlah. Masih ada waktu. Yang berikutnya membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Inilah dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan apakah ini tidak terjadi sekarang ini? Malah sekarang ini Bapak Ibu bukan hanya digital, bukan hanya motor, bukan hanya mobil yang dimodifikasi. Dosa juga sekarang semakin dimodifikasi, sehingga dia akan terlihat enak, nyaman.
dan tidak terlihat menyeramkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, sekali lagi mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembali kepada pasal 14 tadi. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Jadi ketika kita mengetahui kita berdosa di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya menyesal dengan yang saya buat. Makanya di pengadilan hakim selalu bertanya, kamu menyesal enggak melakukan itu? Orang yang berkata begini, ya, saya menyesal melakukannya, itu akan menjadi pertimbangan meringankan, karena dia menyesali perbuatannya. Lebih-lebih di hadapan Tuhan, bukan hanya meringankan, tetapi dengan kita mengatakan kepada Tuhan, ampuni saya berdosa. Bukan hanya meringankan, tapi ia akan menghapuskan segala dosa kita, dan dia tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku dikatakan, dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Pengakuan apa? Pengakuan dari hati kepada mulut mereka mengatakan, engkau Tuhan luar biasa, engkau baik. Persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat 4, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Tiga hal ini, artinya Asyur itu mereka andalkan sebelumnya, satu negeri yang hebat, yang kuat, yang mereka andalkan. Kuda juga adalah yang mereka andalkan dalam berperang. Lalu mereka juga membuat patung buatan tangan mereka yang mereka sembah. Dan mereka berkata, kami tinggalkan semuanya ini. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu andalkan dalam hidup Anda? Ada orang mengandalkan dia punya jabatan. Ada orang mengandalkan dia punya harta, sehingga dia tidak takut dengan apapun yang terjadi. Dia punya berhala-berhala kecil di dalam rumahnya. Mungkin bukan patung seperti ini, tapi dengan kemampuannya dia berpikir dia bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang mengatakan begini, kalau letak sukacita kita, pengharapan kita kepada jabatan kita, maka suatu hari nanti jabatan itu hilang, berarti hilang juga nanti sukacita kita dan pengharapan kita. Tapi kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, maka ketika kita pun ada diberkati Tuhan, ketika pun kita diizinkan mengalami masa-masa yang sulit, kita tetap akan bersukacita kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa mereka tidak lagi mengandalkan Asyur atau kuda yang tangkas atau dengan patung buatan tangan mereka. Tinggalkan semua itu. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan kepada mereka, ayat yang ke-5. Ayat 5. Oh, ya. Kalau di sini ayat 4 ya. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ternyata murka Tuhan pun surut. Dikatakan apa? Kalau tadinya Tuhan mungkin dalam tanda kutip marah, surut. Karena apa? Lebih besar kasih Tuhan daripada dosa yang kita lakukan. Lalu yang mengatakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat. Amin. Sekalipun kita berdosa di hadapan Tuhan, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tetapi bukan berarti kita sedang bermain-main dengan dosa itu. Tuhan pulihkan. Aku akan memulihkan mereka. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Memulihkan pikiran kita. Yang memberikan apa? Aku mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut. Ayat berikutnya, ayat yang ke-5 di sini. Di
Kalau sini ayat 6, aku akan seperti embun bagi Israel. Nah, kan tadi kesetiaan mereka seperti embun. Itu sifatnya yang mudah hilang. Tetapi embun yang dikatakan di sini yang menyegarkan. Tuhan hadir menyegarkan setiap kehidupan kita. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawan. Yang artinya apa? Berkat menanti setiap orang yang datang dengan penyesalan dan pertobatan datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan. Ayat yang ke-6, ranting-rantingnya akan merambak, semarangnya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Kalau mungkin tadi dihindari orang, sekarang kita akan berbau harum. Ya, artinya apa? Disenangi orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang diterima oleh setiap kita ketika kita bertobat. Berikutnya ayat yang ke-7, mereka akan kembali dan diam dalam naungan. Sangat indah ada dalam naungan Tuhan. Dan tumbuh seperti gandum, mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Ini luar biasa. Tuhan akan promosikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Yang artinya mau diberitakan begini. Bukan karena Anda, bukan karena kekuatanmu, bukan karena patung yang kamu buat, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang mendengar doa. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau daripada engkau mendapat buah. Maka apa yang dikatakan di dalam Yohanes 15 itu? Setiap ranting yang ada padaku, yang melekat pada pokok anggur itu, dia akan menghasilkan buah. Tetap melekat. Orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Dan ayat yang ke-9, siapa bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Maka Bapak Ibu abadi dan imani pada ini satu lesar lala ada ke Yehova, later satu letede, basang ero ke Yehova, baalau balala Andro. Jadi kita yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan membuat kita berjalan dalam kehendak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi hari ini mari kita bertobat bersama-sama. Sekali lagi, mungkin kita bukan pembunuh, mungkin kita bukan pencuri, tapi mungkin kita bagian dari pembohong. Mungkin kita bagian dari pendusta. Mungkin kita bagian dari yang tidak setia kepada Tuhan. Mungkin kita bagian dari yang sering membelakangi Tuhan. Tapi hari ini, ketika kita bertobat, Tuhan pasti memulihkan keadaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Kita angkat pujian tadi. Apa yang dapat memisahkanku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan, sahabat?
dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami dari setiap perbuatan-perbuatan dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, Tuhan. Dan hari ini kami berkata kami menyesal setiap perbuatan dosa kami, Tuhan. Dan hari ini kami mengambil sikap, kami bertobat, kami meninggalkan setiap dosa. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang mengampuni kami dari setiap pelanggaran kami. Engkaulah Tuhan yang mengampuni kami dari setiap dosa kami. Dan dengan kemurahan Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau memulihkan hati, Engkau memulihkan pikiran, Engkau memulihkan jiwa kami. Bahkan Engkau memulihkan keadaan keluarga kami. Engkau memulihkan kami dalam usaha kami, Engkau memulihkan kami dalam pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan bekerja di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami pulang tidak sama lagi ketika kami dapat, dan kami telah dibaharui oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa firman yang kita dengarkan pada siang hari ini, biar menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Baik, saat ini kita kembalikan kumpulkan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita, langit dan bumi, pujilah Tuhan.